Kali ini saya akan menjelaskan organisasi sebagai mesin. Organisasi sebagai mesin dimanfaatkan oleh pemilik dan manajemen untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Tujuan organisasi sebagai mesin: 1. Kejelasan peran dan tugas. 2. Perencanaan. 3. Efisien. Yang keempat, perorganisasian dan pengawasan. Keterbatasan organisasi sebagai mesin. Karena sifat mekanismenya yang terkesan kaku, maka organisasi akan sulit melakukan. Yang kedua, dapat menimbulkan dampak negatif birokrasi. Sebagai mesin menyebabkan ia sulit melakukan inovasi karena ia bekerja berdasarkan tujuan awal yang akan dicapai. Yang selanjutnya adalah metafora organisasi sebagai otak atau brain. Organisasi sebagai otak adalah kemampuan berpikir untuk menghasilkan atau melahirkan sesuatu. Dapat dikatakan pula, organisasi sebagai otak adalah kemampuan untuk memproses informasi dari berbagai sumber dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran atau learning, serta dapat juga dijadikan sebagai bentuk pemikiran dan juga kreativitas. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, organisasi sebagai otak ini identik dengan keputusan, kebijakan, dan arus data informasi. Contohnya, organisasi model birokrasi di mana keputusan dibuat melalui proses informasi yang berdasarkan pada aturan. Hasil pemikiran yang berkaitan dengan metafora ini adalah peranan struktur organisasi yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dan pentingnya learning organization. Nah, apa sih yang dimaksud dengan learning organization itu? Learning organization adalah konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau yang bisa kita sebut sebagai self-learning. Sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan bertindak dan berpikir dalam merespon berbagai macam bentuk perubahan yang akan datang. Metafora organisasi sebagai otak ini juga mempunyai kekuatan dan keterbatasannya. Nah, kekuatan dari organisasi sebagai otak itu sendiri adalah memunculkan tuntutan organisasi yang mau tidak mau harus belajar agar bisa bertahan terhadap kebutuhan akan teknologi yang dari tahun ke tahun semakin berkembang. Nah, sedangkan keterbatasan dalam metafora ini adalah otak itu menjadi dirinya sendiri sehingga acuh terhadap faktor luar. Maksudnya adalah dia bekerja menurut dirinya sendiri sehingga timbul unsur egoisme atas kepentingan pribadi, di mana hal tersebut dapat memunculkan konflik. Sekian penjelasan dari saya tentang metafora organisasi sebagai otak. Dan penjelasan untuk metafora selanjutnya dapat dilihat di slide berikutnya. Terima kasih. Yang dimaksud organisasi sebagai budaya. Budaya menunjukkan bentuk perkembangan suatu masyarakat yang ditunjukkan melalui sistem pengetahuan, ideologi, nilai, aturan, dan kebiasaan sehari-hari. Demikian pula organisasi, dia juga memiliki kesamaan dengan atribut budaya tersebut. Organisasi juga mempunyai ideologi, nilai-nilai yang berlaku dan juga aturan serta kebiasaan yang telah dipahami dan dianut oleh anggota organisasi. Perbedaan budaya, maka penerapan dalam organisasinya pun berbeda, disesuaikan dengan kultur negara tersebut. Di Jepang, yang cenderung mempunyai budaya kolektivistik akan berbeda dengan Amerika yang memiliki budaya individualistik. Di Jepang, kebersamaan, komitmen, dan masa kerja yang panjang mewarnai kehidupan berorganisasi. Sedangkan di Amerika, dengan tingkat persaingan antara individu yang tinggi, menunjukkan bahwa pengalaman kerja pada beberapa perusahaan dianggap sebagai sebuah kekhususan yang dapat memposisikan kedudukan seseorang. Terlepas dari perspektif kolektivistik dan individualistik, organisasi adalah seperti mini sosiasi yang mempunyai keunikan bentuk budaya maupun subbudaya tersendiri untuk membedakan dengan organisasi lain. Kekuatan dan keterbatasan organisasi sebagai budaya. Kekuatan organisasi sebagai budaya.
Dengan menggunakan metafora, organisasi sebagai budaya akan memberikan arahan secara langsung kepada simbol-simbol dari setiap aspek kehidupan organisasi. Aspek-aspek tersebut meliputi struktur, hierarki, aturan, dan rutinitas organisasi. Dengan mengetahui bentuk budaya organisasi, membantu pemimpin maupun manajer dalam melakukan aktivitas. Dengan metafora ini juga dapat mengenali hubungan antara organisasi dan lingkungan yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dalam melakukan perubahan organisasi. Dengan demikian juga akan berimplikasi pada efektivitas dalam menyusun strategi. Keterbatasan organisasi sebagai budaya. Sebagai keterbatasan adalah cukup sulit menggunakan budaya sebagai bagian dari solusi masalah-masalah manajerial. Permasalahan dalam budaya sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk dikontrol. Di beberapa perusahaan, bahkan budaya cenderung statis dan sulit menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang menuntut perubahan. Ya, di sini lagi saya selanjutnya akan menjelaskan metafora yang kelima, yaitu organisasi sebagai sistem politik. Dalam masyarakat yang demokratis, setiap orang bebas menyampaikan pendapat, membuat keputusan, dan mengharapkan keadilan. Organisasi mempunyai tujuan, sedangkan individu dan kelompok juga mempunyai tujuan. Dengan demikian, di dalam organisasi syarat dengan kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini memunculkan konflik antara organisasi, individu maupun kelompok. Supaya organisasi tetap efektif dalam suasana pencapaian tujuan tersebut, diperlukan kekuasaan. Kekuasaan di sini ditujukan untuk meminimalkan rentang perbedaan kepentingan. Dalam konteks seperti ini, organisasi bisa berperilaku demokratis atau bahkan diktator juga, bisa berbentuk birokrat maupun teknokrat. Organisasi pada akhirnya memerlukan politik tertentu untuk mencapai tujuannya. Hal ini diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap para pekerja. Munculnya kekuatan organisasi buruh dan berbagai aturan serikat pekerja menunjukkan adanya dinamika politik dan organisasi dalam organisasi. Selanjutnya, masalah kekuasaan menjadi isu strategis dalam berorganisasi. Karena dengan kekuasaan yang cukup, pimpinan maupun manajer akan bisa menyusun aturan main dalam organisasi yang bisa disepakati oleh semua pihak dan bisa digunakan sebagai alat kontrol agar organisasi bisa berjalan secara lebih efektif. Kekuatan dan keterbatasan organisasi sebagai sistem politik. Kekuatan sebagai sistem politik, kelebihan dari metafora ini adalah membantu menjelaskan hubungan antara politik dan organisasi dengan penekanan pada kekuasaan dalam tujuan mencapai tujuan dan mendiagnosis kepentingan semua pihak. Yang kedua, juga membantu manajemen untuk menjelaskan masalah efisiensi dan efektif dari perspektif pihak-pihak yang berinteraksi dalam organisasi. Yang ketiga, terpenting lagi adalah kita dapat mengenal perbedaan politik sosial dalam organisasi dan aturan main organisasi dalam masyarakat. Sedangkan sebagai keterbatasannya adalah peluangnya terjadi politisasi organisasi. Demikianlah penjelasan saya dari teori Gareth Morgan. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain hal yang telah diutarakan sebelumnya, beberapa poin yang dapat diambil dari metafora ini yaitu 1. Organisasi selalu memiliki signifikan kesadaran. Yang kedua, belajar bagaimana kekuatan psikis dapat bertindak sebagai dimensi tersembunyi dalam organisasi yang mendorong atau menghambat inovasi. Yang ketiga, memperhatikan bagaimana pola pikir beku dan kekuatan bawah sadar bisa membuat orang menolak perubahan organisasi.
Yang keempat, menyadari bahwa kekuatan dan makna dari apa di permukaan tampaknya tidak rasional. Yang terakhir adalah menyadari bagaimana kita bisa menjadi dipenjarakan oleh cara kita berpikir dan bagaimana pola ini dapat diubah. Anggota organisasi tersebut terpenjara pada pola pikir yang tidak disadari. Ada banyak hal penyebab yang bisa terjadi. Jawabannya adalah dikarenakan adanya obsesi, seksualitas laten, narsisme, takut mati, emosi yang kuat, dan kontrol ilusi. Metamorfora ke-8 dari Image of Organization adalah organisasi sebagai instrumen untuk menguasai. Dalam menjalankan roda organisasi, diperlukan kekuasaan yang bersifat menurun. Sehingga dengan kekuasaan itu, fungsi perintah bisa berjalan dengan Morgan mencontohkan pembangunan piramid di Mesir itu mustahil akan terlaksana adanya suatu dominasi kekuasaan dari seorang raja untuk memerintahkan para budaknya untuk melakukan pembangunan piramida tersebut. Dalam era sekarang pun masih kita temui di suatu organisasi banyak melakukan eksploitasi terhadap karyawannya dengan dalih efektivitas dan efisiensi. Karyawan diperlakukan seperti mesin atau seperti serdadu atau sebagai anak buah agar mematuhi atau menaati semua perintah yang diberikan oleh organisasi, dan para karyawan pun tidak bisa melakukan banding atau melakukan protes terhadap organisasi. Kekuatan dan keterbatasan dari organisasi sebagai instrumen untuk menguasai. Mengenal organisasi sebagai alat untuk menguasai akan menunjukkan berbagai macam model eksploitasi yang dilakukan oleh organisasi terhadap karyawan maupun terhadap pesaing. Menjadi pijakan untuk melakukan kritik terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagai keterbatasan adalah adanya bias antara organisasi yang melakukan dominasi dengan organisasi yang tidak melakukan dominasi.